Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat berjumpa kembali masih dengan saya dosen kamu dan kali ini kita sudah ada di video ketujuh dari mata kuliah kita di semester ini ya. Dan kita sudah ada di materi perkembangan kognitif peserta didik. Di sama seperti video-video sebelumnya, saya akan mencoba men-summarize isi dari chapter book kita untuk pertemuan ini ke dalam informasi yang gampang Anda cerna dan semoga saja lebih menyenangkan untuk diikuti gitu ya. Walaupun sebenarnya tanggung jawab untuk memahami materi ini adalah tanggung jawab setiap individu yang ada di kelas ini. Jadi anggap saja saya membantu meringankan beban Anda ini. Jadi tolong disimak dengan seksama dan bagian-bagian yang menurut Anda penting silakan dicatat. Bab ini akan kita mulai dengan definisi cognition ya atau kognisi dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau Anda sudah membaca chapter book untuk pertemuan ini, maka seharusnya Anda sudah melihat bahwa ada beberapa definisi cognition atau kognisi yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah Meyer yang pada tahun 1996 mengatakan bahwa cognition itu semua aktivitas mental yang berhubungan dengan berpikir, mengingat, dan mengetahui. Sejalan dengan itu, Madeline pada tahun 1994 mengungkapkan hal yang senada ya, agak sama dia pengertiannya dengan definisi yang saya kemukakan tadi di awal, bahwa cognition itu atau kognisi itu adalah semua proses mental yang melibatkan penyerapan informasi, penyimpanan informasi, pengolahan informasi, dan penggunaan informasi yang kesemuanya itu terjadi secara mental. Kalau kita perhatikan, kedua definisi ini sama-sama mengimplikasikan bahwa mental aktivitas itu atau cognition itu melibatkan proses yang paling basic seperti mengenali informasi sampai ke proses yang paling kompleks yaitu memecahkan masalah. Ini benar karena secara umum cognition itu adalah atau mental aktivitas itu adalah cara otak kita mengelola informasi dari lingkungan untuk kemudian kita gunakan informasi tersebut untuk membentuk ingatan, memori, dan perilaku. Kalau begitu komponen dari cognition itu apa saja? Yang pertama ada persepsi. Nah, beda dari definisi persepsi yang mungkin Anda pahami, ya kan, yang mengatakan bahwa persepsi itu adalah pendapat, ya kan, atau sudut pandang gitu ya. Persepsi dalam psikologi perkembangan itu artinya adalah cara kita mengenali informasi dan kemudian menerjemahkan informasi tersebut untuk kita pakai ketika kita butuhkan. Nah, informasinya ini sifatnya sensorik. Informasi sensorik itu sendiri apa? Informasi sensorik itu adalah misalnya benda-benda yang kita lihat, ya kan? Informasi-informasi yang kita dapatkan melalui penggunaan panca indera. Panca indera ini kita sebut dengan sensor kalau dalam psikologi. Jadi sensor-sensor ini kan memberikan kita banyak informasi setiap harinya. Kalau melalui mata, sensor mata, mungkin informasi yang kita dapatkan adalah visualisasi, ada gambar, ada kejadian gitu ya, ada warna, ada bentuk dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sensor telinga, misalnya kita akan mendengar suara-suara bunyi-bunyian yang mungkin tidak kita suka atau mengingatkan kita pada hal-hal yang sifatnya traumatis yang terjadi di masa lalu misalnya, atau informasi yang kita dapatkan dari penciuman kita. Ini ada sejenis aroma yang mengingatkan kita pada masakan orang tua kita waktu kita kecil dan kita sangat suka masakan itu. Dan informasi-informasi seperti itu sifatnya sensorik ya. Nah, persepsi ini adalah mengenali informasi-informasi seperti itu, ya kan? Untuk kemudian kita pakai ketika kita butuhkan. Selanjutnya komponen pemahaman. Nah, pemahaman ini apa? Pemahaman adalah proses mengartikan informasi. Jadi aroma yang kita cium tadi itu ada artinya, ya kan? Misalnya, oh ternyata kalau dengan adanya aroma ini, kamu tahu bahwa di sekitar sini ada orang yang misalnya menjual makanan tersebut, yang artinya kamu bisa atau ketika kamu rindu masakan tersebut, kamu bisa beli, ya kan? Itu informasi baru, ya kan? Itu adalah pemahaman yang muncul setelah kita menghubungkan informasi sensorik tadi dengan pengetahuan kita sendiri.
Terus kita lanjutkan dengan komponen selanjutnya. Komponen selanjutnya adalah ingatan. Ingatan ini kan kata benda ya. Ini adalah informasi yang sudah kita setor di memori kita, ya kan? Informasi yang sudah kita setor ini kan bentuknya macam-macam. Ada yang informasi sifatnya jangka panjang yang sudah nggak bisa di-erase lagi gitu. Kamu akan ingat selamanya. Atau ada informasi yang sudah disetor sih sebenarnya tapi tidak bertahan lama. Mungkin bertahannya hanya hitungan minggu atau bulanan gitu. Karena sebenarnya ini tidak terlalu relevan dengan kamu. Nah, ini semua kita sebut dengan ingatan. Kata kerjanya adalah mengingat. Nah, mengingat adalah proses yang kita lakukan untuk menyetor informasi dan menggunakannya ketika kita butuh di masa depan nanti. Komponen selanjutnya pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah ini mengacu pada proses di mana kita mengenali masalah, kemudian kita merumuskan strategi untuk menyelesaikannya, serta mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Walaupun ini kedengarannya simple, tapi percayalah di prakteknya ini sangat-sangat susah. Kenapa? Karena kemampuan kita untuk mengenali masalah, menyusun strategi untuk menyelesaikannya, serta mengambil keputusan yang tepat, ini sangat bergantung kepada informasi-informasi komponen-komponen yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Jadi bayangkan apa yang terjadi kalau misalnya kamu salah menyetor informasi misalnya. Informasi yang kita setor dalam ingatan kita ini kan akan kita pakai ketika kita butuh. Let's say kamu menghadapi masalah. Nah, ternyata informasi yang kamu setor tadi itu salah. Ya tentu nanti keputusan yang kamu ambil juga akan salah atau paling tidak matching dengan masalah. Komponen selanjutnya pembelajaran. Pembelajaran adalah proses mendapatkan informasi melalui pengalaman dan instruksi. Jadi ini makanya belajar dan pembelajaran itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau belajar, ini kamu baca buku di kamar aja bisa kita sebut dengan belajar. Tapi kalau pembelajaran itu adalah proses yang lebih kompleks lagi dari itu. Misalnya kita di kelas melakukan studi kasus, kamu diminta untuk observasi lapangan, kamu juga diminta untuk mempresentasikan hasil observasi kamu. Nah, itu semua pengalaman. Nah, itu kita sebut dengan pembelajaran. Komponen selanjutnya adalah bahasa. Jadi bahasa ini adalah alat bagi kita untuk menyampaikan apa yang sudah kita proses secara mental tadi, baik itu berupa ingatan, pengalaman, atau keputusan. Ini semua kan harus dibahasakan supaya orang paham. Nah, bahasa ini adalah alat untuk menyampaikan proses-proses mental yang terjadi di pikiran kita. Makanya orang yang vocabnya terbatas, ini biasanya akan kesulitan menyampaikan apa yang ada dalam pikiran mereka. Ya kan? Karena ternyata untuk menyampaikan apa yang ada di otak kita saja, kita butuh banyak sekali vocab. Kamu harus punya kemampuan bahasa yang cukup ekstensif untuk bisa menyampaikan ide atau pikiran kamu dengan sempurna. Komponen terakhir adalah pengambilan keputusan, dan ini adalah proses memilih opsi-opsi atau alternatif-alternatif yang memungkinkan berdasarkan informasi yang tersedia dan tujuan yang akan dicapai. Dan percaya atau tidak, makanya prior knowledge atau pengetahuan kita mengenai sesuatu sebelumnya itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan kita untuk mengambil keputusan di masa depan. Apapun itu, ya kan? Dan pengalaman juga tidak kalah pentingnya. Jadi pengalaman ini adalah cara kita untuk menghubungkan informasi yang sudah kita miliki dengan tujuan yang mau kita capai. So, jangan pernah meng-underestimate pengalaman, sekecil apapun itu. Jadi jangan pernah meng-underestimate the power of one small experience. Nah, setelah settle atau sudah selesai dengan definisi cognition atau proses mental, maka kita lanjutkan dengan perkembangan kognitif itu sendiri apa? Perkembangan kognitif peserta didik merujuk pada proses pertumbuhan dan perubahan dalam cara mereka berpikir, memahami dan memproses informasi. Komponennya itu tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita lanjutkan dengan teori-teori yang menjelaskan tentang perkembangan kognitif peserta didik. Sebenarnya ada banyak sekali teori yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan perkembangan kognitif peserta didik, namun ada beberapa yang menurut saya itu paling compatible dengan konteks yang kita pelajari, yaitu salah satunya adalah information processing theory yang disampaikan oleh Atkinson and Strickland serta Miller. Ya, nah ini akan kita bahas secara lebih
dalam di kelas, namun untuk di video ini saya akan secara spesifik membahas teori yang dikemukakan oleh Jen PJ yang menawarkan penjelasan tentang perkembangan kognitif peserta didik melalui teori perkembangan kognitif untuk usia 0 sampai dewasa. Jadi karena kita juga akan membahas perkembangan peserta didik yang duduk di bangku SD, maka menurut saya ini akan lebih kompatibel. Dalam teorinya, PJ mengatakan bahwa manusia itu mengalami setidaknya 4 level perkembangan kognitif. Yang pertama adalah level sensori motor. Dan di level ini, dan ini biasanya terjadi di umur sekitar 0 sampai 2 tahun gitu ya. Di level ini kita biasanya mendapatkan informasi melalui panca indera kita dan hanya melalui panca indera kita. Artinya kalau kamu capek bilangin juga bahwa air itu panas, anak umur 0 sampai 2 tahun itu tidak akan memahami kata-kata tersebut, tapi mereka akan paham dengan menyentuh misalnya. Oh, ternyata ini panas. Nah, di usia 2 sampai 7 tahun, di level selanjutnya itu ada pre-operational namanya. Di level ini perkembangannya sudah lebih upgraded dibandingkan dengan yang sebelumnya, di mana mereka sudah mulai memahami kata-kata bahwa ini bendanya panas. Anak di umur 2 sampai 7 tahun biasanya sudah paham ini gitu ya. Unless mereka mengalami misalnya kendala tertentu gitu ya. Di tahapan perkembangan ini, anak juga sudah mulai memahami konsep-konsep yang sifatnya abstrak, misalnya apa ya, Pancasila. Mereka tahu bahwa Pancasila ini sebenarnya konsep, bukan benda gitu ya, bisa dipegang, dilihat atau apa ya, dirasakan keberadaannya. Nah, memahami konsep-konsep yang sifatnya abstrak ini kita sebut dengan kemampuan symbolic thinking, ya, symbolic thinking. Kemudian selanjutnya di umur 7 sampai 11 tahun kita sudah memasuki tahapan perkembangan kognitif selanjutnya, yaitu concrete operational. Kenapa disebut dengan concrete operational stage? Karena di titik ini seorang individu akan mulai menghubungkan konsep-konsep yang sifatnya abstrak tadi dengan hal-hal yang sifatnya konkret. Contohnya adalah anak mungkin akan mengasosiasikan disiplin dengan reward and punishment. Kalau dia misalnya mengerjakan tanggung jawab sehari-harinya, dia akan mendapatkan reward, entah diberikan es krim atau apa gitu ya. Dan kalau dia kebalikannya tidak mengerjakan tanggung jawab sehari-hari di rumah seperti mencuci piring atau nyapu atau apa, dia mungkin akan diomelin sama mamanya. Diomelin sama mamanya ini adalah konsep yang konkret karena beneran terjadi gitu. Dia akan merasakan bagaimana nggak enaknya dimarahin gitu ya. Tapi hal yang sifatnya konkret ini dia akan hubungkan dengan konsep disiplin. Oh, disiplin ini adalah sesuatu yang kalau kita kerjakan kita akan dapat reward, dan kalau tidak kita kerjakan kita mungkin akan dapat punishment gitu ya, atau ganjaran. Selanjutnya level terakhir yaitu formal operational level atau stage, di mana ini dialami oleh mereka-mereka yang sudah ada di usia 11 and older. Jadi sampai dewasa lah ya, mungkin kita bilang lebih tepatnya. Di level ini kita sudah mulai memahami hal-hal yang sifatnya hypothetical gitu ya, hal-hal yang sifatnya andai-andai gitu. Makanya sebenarnya orang-orang yang apa ya, yang orang-orang yang tua itu lebih banyak angan-angannya sebenarnya daripada orang-orang yang lebih muda. Dan di titik ini kita biasanya akan mulai merevisi pemahaman kita tentang konsep-konsep yang kita tahu sebelumnya. Misalnya di usia anak-anak kita akan apa ya, merasakan bahwa dongeng, negeri dongeng itu sangat indah dan lain sebagainya. Tapi kemudian seiring dengan perjalanan hidup kita, kita akan tahu bahwa oh, negeri dongeng ini sama sekali nggak ada. Dan ini akhirnya membuat pemahaman kita lebih ini lagi, lebih kritis lagi. Kita akan menentang apa yang kita ketahui sebelumnya dengan kenyataan-kenyataan baru. Dan ini kita sebut dengan formal operational thinking. Jadi itu ya teori yang disampaikan oleh Jen Piaget. Namun sama seperti teori-teori lainnya, teori ini juga tidak luput dari kritik dari para ahli yang mengatakan bahwa teori ini banyak kelemahannya. Misalnya salah satunya adalah teori ini tidak
mempertimbangkan variasi individual. Sementara penelitian sudah banyak menunjukkan bahwa setiap orang tuh berkembang di fase yang berbeda. Sementara tadi Gizi mengatakan bahwa anak umur 0 sampai 2 tahun misalnya itu ada di sensory motor stage gitu. Yang bagaimana kalau misalnya anak umur 3 tahun masih ada dalam tahapan sensori motor? Apakah ini berarti anak tersebut mengalami keterbelakangan perkembangan? Tentu tidak kan, makanya ini adalah salah satu kelemahan dari teori. Selanjutnya, Piaget juga sepertinya gagal mempertimbangkan pengaruh lingkungan dalam teorinya, di mana misalnya anak yang terekspos dengan banyak informasi ini kira-kira posisinya ada di mana gitu ya. Sementara kita tahu persis bahwa tidak semua anak itu lingkungannya sama. Ada anak yang mungkin terekspos dengan banyak informasi setiap harinya, ada yang tidak. Nah, bagaimana perbedaan seperti ini menghasilkan perilaku yang berbeda, ini tidak dijelaskan oleh teori. Namun tentu saja dengan kelemahan-kelemahan tersebut ada juga lah implikasi dari teori ini. Salah satunya adalah anak-anak itu diberikan kebebasan yang lebih untuk bereksperimen. Ini karena tadi teorinya mengandung konsep yang sifatnya konkret. Jadi supaya mereka bisa menghubungkan dengan konsep yang sifatnya abstrak, maka kebutuhan untuk mempelajari konsep-konsep yang sifatnya konkret ini harus diakomodir begitu kira-kira ya. Jadi muncullah field trip, studi lapangan gitu ya, studi kasus, ada apa namanya. Kalau untuk anak SD mungkin observasi di luar kelas gitu ya, observasi apapun yang bisa diobservasi. Dan untuk SMP mungkin praktek olahraga apa gitu yang otherwise ini sebenarnya akan jadi teori saja gitu, tapi dengan adanya kesempatan untuk bereksperimen atau mempraktekkan konsep-konsep yang dipelajari secara teoritis tadi, maka pengetahuan anak akan lebih kaya gitu ya, karena ada informasi yang sifatnya konkret, ada informasi yang sifatnya abstrak. Selanjutnya, anak-anak juga diberikan kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya kompleks. Ini biasanya dilakukan dengan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan retoris, misalnya oksigen itu apa? Ya kan? Dan kira-kira apa fungsinya untuk kita? Nah ini kalau ditanyakan, kalau untuk kita mungkin pembelajar dewasa ini adalah hal yang cukup jelas, tapi untuk bayangkan kalau anak umur 6 tahun ditanyai pertanyaan seperti ini. Nah, kemungkinan besar ini akan memantik rasa penasarannya gitu ya, sehingga diharapkan dengan rasa penasaran ini dia akan mempelajari sendiri. Dan informasi yang dia pelajari ini akan dihubungkan dengan statusnya sebagai makhluk hidup yang butuh oksigen. Akan banyak sekali nanti kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari pengalaman belajar itu saja. Selanjutnya, walaupun tadi ada beberapa kelemahan dari teori ini, tapi ternyata di lapangan teori ini masih sering dipakai sebagai rujukan untuk menentukan tepat waktu atau tidaknya perkembangan kognitif seorang anak. Seperti dikemukakan oleh Metz pada tahun 1997, walaupun tahapan perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget ini tidak selalu akurat, namun katanya kalaupun melenceng ini tidak akan jauh melenceng, paling setahun 2 tahun. Dan sehingga ini masih bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk menentukan apakah seorang anak ini harus mendapatkan bantuan khusus untuk membantu perkembangan kognitifnya atau tidak. Sejalan dengan itu, tahapan-tahapan perkembangan PJ ini juga sering dijadikan rujukan oleh para guru untuk membantu mendesain pembelajaran yang lebih tepat usia gitu. Nah, itu ada beberapa implikasi dari teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget, dan selanjutnya tugas Anda adalah mengeksplor karakteristik perkembangan peserta didik yang duduk di usia sekolah dasar dan remaja SMP sampai SMA gitu ya. Nanti akan kita diskusikan secara berkelompok di kelas. Sebagai penutup dari bab ini, saya ingin Anda menjawab pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah, dengan merujuk pada pengalaman Anda sebagai individu yang perkembangan kognitifnya ini constantly evolving gitu ya, terus berkembang. Nah, apakah Anda setuju dengan teori perkembangan
kognitif yang dikemukakan oleh PJ atau tidak? Kalau setuju atau tidak setuju, apa alasannya? Silakan ketik di kolom komentar dan I would love to hear your stories. Thank you so much for your attention. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.